Jumpa lagi Jagat Ribut TV. Ya, kalau bahas soal game nggak pantas saya. Walaupun udah disok-sokan game kayak begini malah jadi kayak orang kedinginan doang. Yang pantas kalau mau bahas soal game tentunya harusnya Pladidus dari Jagat Play yang kali ini akan bahkan mengenai game-game di Winter Sale akhir tahun 2020. Halo manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pladidus dari Jagat Play buat Jagat Review TV. Kali ini gue akan rekomendasiin game-game yang menurut gue menarik untuk lo lirik di Steam Winter Sale. Tapi plot twistnya, kita pilih kategorinya berdasarkan jenis gamer di Indonesia. Oke, gue rasa kalau misalnya lo termasuk gamer PC yang sering banget main game original, lo harusnya udah gak terlalu familiar sama Steam. Tapi buat yang gak terlalu familiar, gue bisa jelasin dulu sedikit Steam. Steam itu adalah platform digital tempat jualan game PC milik Valve, tapi lu bisa temuin banyak game di sana. Yang bikin menarik adalah dia ada beberapa fase diskon setiap tahunnya yang ngasih diskon gede-gedean untuk game-game original di sana, yang biasanya bergantung pada musim di luar sono. Jadi sekarang mereka lagi winter, kita dapat Steam Winter Sale. Yang di setiap sepanjang tahun tuh bisa dibilang yang ngasih potongan paling gede di antara season yang lain gitu. Nah, ada dua alasan kenapa lu mesti lirik Steam Winter Sale. Pertama karena basically lu beli game original dengan harga lebih terjangkau. Jadi lu bantu ngedukung developer dan publisher favorit lu. Yang kedua, lu bisa bayar utang dalam tanda kutip. Gua ngerti. Kalau di antara lu banyak yang mungkin ketika game originalnya keluar lu nggak punya duit buat beli full harganya, lu main bajakan lebih dulu. Nah, ini ada saat yang paling tepat buat bayar utang. Jadi lu bisa pakai Steam Winter Sale kayak gini buat beli game-game yang di masa lalu sempat lu bajak dengan harga lebih terjangkau. Paling enggak, lu berkontribusi untuk si developer atau si publisher. Jadi ada dua motivasi yang bisa lu ambil. Nah, gue akan merekomendasikan game-game yang bisa lo lirik di Steam Winter Sale, akan ditutup tanggal 5 Januari ntar. Tapi kita lakuinnya berdasarkan tipe-tipe gamer yang lo temuin di Indonesia. Seperti biasa, ini rekomendasi antara serius dan tidak, tapi lo bisa jadiin sebagai acuan. Rekomendasi pertama datang dari gamer yang mungkin pengen tawuran tapi takut sakit gitu. Jadi antara lo punya semangat pemberani tapi pengecut di saat yang sama, ada 3 game yang akan gue rekomendasiin ke lu untuk di Steam Winter Sale kali ini. Ada Soul Calibur 5 dari Bandai Namco, diskonnya 84%. Jadi sekarang dari 550.000 jadi tinggal 88.000 rupiah doang, di bawah 100.000. Jadi ini benar-benar deal yang menggoda. Yang kedua ada Dragon Ball Fighter Z dari Bandai Namco juga, itu turun dari 590.000 ke 94.400, jadi turun 84%. Dan yang ketiga ada Tekken 7 dari 420.000 jadi cuma 105.000 atau sekitar 75% dari total harganya. Dari ketiga game ini gue akan merekomendasikan untuk nyobain Dragon Ball Fighter Z. Memang semua daftar di sini tidak termasuk season pass, yang biasanya di game fighting akan nawarin lebih banyak karakter playable buat lo. Tapi kalau misal lo tertarik dengan Dragon Ball Fighter Z, ini ada saat yang tepat menurut gue nyobain. Ini ada game fighting berdasarkan, gue yakin lu udah pasti pernah nonton animenya, dan dia dikerjain sama Arc System Works. Jadi salah satu developer game fighting terbaik di industri game saat ini. Nah, untuk rekomendasi yang kedua, gue merekomendasikan game untuk gamer-gamer yang kalau sabunnya habis, lu isi air dulu gitu. Jadi lu nggak punya duit langsung buat beli sabun langsung. Jadi lu mesti mandi 2-3 hari pakai air dulu dengan sabun cair lo gitu. Gue ngerti. Gue juga sempat melewati hal yang sama. Kita semua hidup di arena yang sama gitu. Kalau tipe gamer yang kalau sabunnya habis masih isi air dulu, gue punya rekomendasi 3 game. Pertama ada XCOM Enemy Within. Dia turun dari 199.999 jadi cuman 49.999, jadi sekitar 50.000 rupiah, itu 75%. Ini adalah game strategi yang worth it buat dikejar. Bikin kesel memang, cuman kalau udah game strategi ini bisa dibilang dalam tanda kutip mahakarya yang pantas dilirik. Yang kedua ada Resident Evil 5 dari 192.000 jadi cuma 48.000 rupiah, jadi turun 75%. Iya, mungkin beberapa yang lebih suka horor agak nggak serak sama Resident Evil 5. Cuman kalau misalnya lu pengen game survival action yang masih setia sama cita rasa Resident Evil yang dulu,
yang lebih action nih, lu masih bisa ngelirik ini. Terus yang ketiga ada Dead Rising. Jadi ini yang versi original itu sekitar 160.000, sekarang cuma tinggal 47.000 rupiah doang. Jadi sekitar 70% lebih murah gitu. Nah, untuk ini ya gua rasa game orang yang doyan game zombie yang lumayan fun akan sangat-sangat suka sama Dead Rising. Dan ya lu bisa ngelirik dan nyobain game dari Capcom ini gitu. Oke, rekomendasi selanjutnya adalah gamer yang ini pasti lu banget nih. Nggak pernah diajak teman kalau misalnya ada acara-acara. Jadi lu liatin teman lu di sosial media, mereka pada ngumpul pergi makan, tapi lu nggak pernah diajak. Lu nggak pernah dilibatkan dalam semua aktivitas sosial teman lu, dan lu gua sedih gitu. Nah, di kalau misalnya tipe gamer kayak gini, ada 3 rekomendasi game yang gue lemparin ke lu di Steam Winter Sale kali ini. Yang pertama ada Factorio. Tidak diskon sebenarnya, tapi lu bisa beli di harga 130.000. Ini adalah game indie super adiktif di mana lu harus ngebangun jalur pabrik seefektif mungkin. Jadi ini ada tipe game yang satu adiktif, kedua akan bikin lu lupa kalau lu punya dalam tanda kutip temen gitu. Yang kedua ada Civilization 6, sekarang dari 600.000 cuma tinggal 150.000 rupiah doang. Ini turun 75%. Ini juga tipe game yang akan bikin lu lupa lu punya kehidupan sosial. Jadi teman-teman lu yang sama ini cukup sampah buat tidak pernah ikutin lu dalam kegiatan sosial mereka gitu, ngumpul makan bareng, lupakan. Civilization 6 itu adalah jawaban. Terus yang ketiga ada City Skyline, itu dari 199.000 jadi cuma 50.000, itu 75% diskon juga. Ini memang yang terakhir memang agak aneh karena dia baru gratis di Epic Game Store. Cuman kalau misalnya lu ngelewatin Epic Game Store kemarin gratisannya, lu bisa ngelirik di diskon Steam Winter Sale kali ini. Nah, rekomendasi selanjutnya datang dari tipe-tipe gamer yang sangat senang disiksa gitu. Hidup lu datang dari kenikmatan disiksa. Nah, ada beberapa judul yang gue rasa lu udah ngerti kira-kira tendensinya kemana. Yang pertama ada Dark Souls 3, seri yang lumayan baru. Itu turun dari 580.000 jadi cuma 146.000 doang. Masih di range ratusan ribu tapi udah turun 75%, jadi worth it. Terus yang kedua ada Star Wars Jedi Fallen Order, itu dari 840.000 jadi cuma 330.000. Ini memang rada-rada masih tinggi, tapi memang kayaknya sejak lebih banyak gamenya masuk ke dalam Steam, EA memang udah nggak implement harga region yang bersahabat. Jadi paling nggak 300.000 untuk game ini masih terhitung worth it lah gitu. Nah, untuk yang terakhir ini adalah ada Sekiro. Sekiro gue rasa lu tahu diracik sama developer sama yang dengan Dark Souls, dari tangan dinginnya si Hidetaka Miyazaki juga. Ya, versi GOT-nya turun dari 729.000 jadi cuma 470.000. Ini memang masih tinggi tapi itu udah turun 35%, dan menurut gua dengan semua konten ekstra dan experience Souls-like, apalagi kalau misalnya lu tipe gamer yang bener-bener senang disiksa, harusnya Sekiro bisa nawarin kenikmatan disiksa itu. Gua tidak datang untuk mengadili, tapi gua ngerti kalau lu termasuk tipe gamer yang kayak gini, dan karena gua termasuk doyan Souls juga gitu. Nah, nextnya adalah kalau lu tipe gamer yang tidak berkeberatan ngantri kalau misalnya ke Indomaret. Jadi lu tipe gamer yang ya sudah, kalau misalnya harus ngantri paling belakang, gue akan menjalankan tugas gue dan sangat baik. Gue punya banyak game buat lo untuk yang doyan ngantri dimanapun. Yang pertama ada Persona 4 Golden. Harganya turun dari 259.000 jadi cuman 207.999 doang. Terus ada Octopath Traveler, jadi game RPG Square Enix juga. Itu turun dari 570 jadi cuma 265.000 doang. 285.000 deh, jadi cuma lebih mahal 20.000. Terus yang ketiga ya tentu saja ada Final Fantasy 10 dan 10.2 HD Remaster. Itu turun dari 199.000 jadi cuma 99.000 doang, atau turun sekitar 50%. Gue merasa kalau ini 3 game akan sangat-sangat memenuhi hasrat ngantri lo, karena basically mereka semua berantemnya giliran. Jadi kalau misalnya belum giliran lu, ya lu nggak akan berantem. Jadi lu mesti ngantri, dan proses lu belajar mengantri akan sangat-sangat terbayar di sini gitu. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya, gue melirik untuk gamer-gamer yang kebetulan bapaknya koruptor gitu. Jadi kalau misalnya bapak lu koruptor dan uang bukan masalah, ini ada tipe-tipe game yang lu bisa incer di Steam Winter Sale kali ini. Yang pasti uang bukan masalah buat lo karena bokap lu tajir mampus. Jadi gue list kira-kira game apa yang bisa lu beli
untuk membuktikan seberapa tajirnya bokap lo yang koruptor itu. Yang pertama ada Train Simulator dan semua DLC-nya bisa lo dapatkan dengan hanya 12 juta rupiah, 760 ribu rupiah saja. Itu berisikan semua konten kereta in details yang bisa udah beli dan mainkan di Train Simulator. Yang kedua, lo bisa beli Call of Duty Franchise Collection yang berisikan semua seri Call of Duty di Steam dari yang pertama sampai Advanced Warfare. Itu hanya 8.760.000 rupiah saja gitu. Nah, yang terakhir dan yang terbaik adalah kalau duit bukan masalah, lu bisa beli Dead or Alive 6 dengan semua season pass. Itu range harganya antara sekitar 5 sampai 6 juta. Jadi untuk yang terakhir ini ketika bokap lu sedang kesusahan di penjara, mungkin makannya tidak enak, lu bisa di rumah bersenang-senang melihat Honoka dan Tengu bertarung di atas pasir dengan pakaian seminim mungkin. Jadi Dead or Alive plus 6 plus semua season pass di Steam Winter Sale akan membuat bokap lu bangga dan merasa pengorbanan dia di penjara itu worth it. Jadi silakan dilirik. Nah, the next recommendation datang dari kalau lu termasuk gamer yang entah untuk alasan apa benci sama diri lu sendiri. Jadi lu merasa, hey, hidup gue terlalu senang, gue butuh sesuatu yang membuat hidup gue lebih sengsara. Guess what, gue punya jawaban yang begitu manis buat lu. Game-game yang menurut gue bisa lu lirik di Steam Winter Sale dengan harga lebih murah dengan tujuan cuma satu hal, bikin hidup lu lebih frustrasi, lebih buruk, lebih jelek gitu. Jadi kalau misalnya lu benci sama diri sendiri, ini ada rekomendasi game yang gue berikan pada lu. Satu adalah Live Alive dari Square Enix, itu turun dari 825.000 jadi 247.500, ya sekitar 70%. Terus ada yang kedua Fast and Furious Crossroads dari Bandai Namco, itu turun dari 450.000 jadi cuman 220.000 atau sekitar 50%. Dan yang terakhir ada The Quiet Man dari Square Enix juga, itu turun dari 140.000 jadi cuma 42.000 doang atau sekitar 70%. Nah, ini kalau tipe-tipe game yang akan membuat lu mengerti gitu arti kesulitan gitu dalam hidup kalau misalnya lu merasa hidup lu masih terlalu lancar gitu. Ini adalah tipe-tipe game action yang ya kalau uang bukan masalah buat lu, ya mungkin rasa percaya diri gitu yang jadi masalah gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Rekomendasi kali ini datang untuk, ya gue rasa lu bisa memprediksi kalau ini konten pasti ada, untuk para kaum wibu akut. Selamat. Gue meluncurkan sebuah rekomendasi khusus buat lu. Buat lu atau buat kita lah sebenarnya, atau buat kami juga sebenarnya. Jadi ini adalah untuk wibu-wibu akut. Yang satu ada Nier Automata, itu turun dari 579.000 jadi cuman 289.500, jadi sekitar 50% lebih murah. Yang kedua ada Sword Art Online, Alicization Lycoris, itu memang namanya aneh banget. Itu turun dari 499.000 jadi cuman 299.000 doang, jadi sekitar 40% lebih murah. Dan yang ketiga ada Gelgan 2 dari 139.000 jadi cuman 70.000 doang atau sekitar 50%. Jadi gue rasa lu mengerti apa daya tarik dari setiap game-game untuk para wibu akut ini. Persetan dengan wanita-wanita 3 dimensi, wanita 2 dimensi adalah di mana keindahan itu tersedia. Dan Steam akan memberikan itu jawaban di Steam Winter Sale. Please sponsorin kita Steam. Thank you. Dan rekomendasi terakhir adalah ya kita masuk ke dalam ranah sangat-sangat berbudaya gitu. Gue merekomendasikan game untuk gamer-gamer yang kurang asupan ASI waktu kecil. Jadi ini ada ultimate listnya. Nomor 1 ada Senran Kagura Burst Renewal. Itu turun dari 140.000 jadi cuman 90.000 doang. Terus yang kedua ada Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Itu gratis. Jadi bahkan lu gak perlu Steam Winter Sale buat nikmatin ini game. Gue baru tahu itu. Jadi gue mau berbagi informasi yang gue baru tahu dan gue lumayan amazed. Yang ketiga ada Catherine Classic dari 260.000 menjadi hanya 130.000 doang atau sekitar 50%. Jadi kalau misalnya lu kurang asupan ASI waktu kecil, lu akan mengembangkan kepribadian tertentu yang membuat lu akan tertarik dengan ketiga game ini karena beberapa fitur khusus yang memang dia sediakan. Gua nggak perlu ngomong fitur khususnya, tapi gua rasa lu akan mengerti ketika membaca list ini dan kenapa lu mesti ngelirik setiap dari game ini gitu.
Oke guys, jadi kira-kira itu list rekomendasi kami atau gua? Kami. Kita ngambil kami, semoga Dedi nggak marah terus bentak gua or something. Yang pasti itu adalah list rekomendasi kita berdasarkan jenis gamer yang kemungkinan menikmatinya. Winter Sale harusnya sampai tanggal 5 Januari ntar, dan ada banyak game keren yang bisa lu lirik atas nama satu, seperti yang gue bilang, lu pengen dukung developer publisher, atau yang kedua lu memang pengen dalam tanda kutip bayar utang, mungkin lu sempat main game original, main game bajakannya di masa lalu, sekarang lu pengen ngedukung developer publisher dengan beli game mereka di harga yang lebih terjangkau berdasarkan dompet lu bisa ngelakuin itu. Sistem pembayaran juga nggak terlalu susah untuk Steam sendiri. Jadi kalau misalnya untuk Indonesia, mereka udah support local currency, mata uang lokal, bisa dilakuin dengan either lu pakai kartu debit, kredit, atau lu bisa beli semacam Steam Wallet di beragam toko. Ini bukan sponsorship untuk wallet atau toko-toko lainnya, cuman ini ada opsi terbaik bagi gamer-gamer PC yang selama ini ngandelin game bajakan buat mulai ngelirik dan mulai ngerasain betapa nikmatnya beli game original. Kira-kira demikian. Oke guys, thank you untuk video ini. Semoga lu menikmati list rekomendasi kita. Semoga lu berbelanja dengan sehat dan dompet lu tetap berisi di tanggal 6 Januari 2021 ntar. Thank you. Bye-bye. Dadah.